mengeluarkan tenaga dalam, cakra, prana, regi, kundalini, darmo gandul, gandul Pak Darmo. Tanpa itu pun, masya Allah, Al-Falaq An-Nas mukjizat. Ya, apakah kalian mengira orang-orang Islam Al-Falaq An-Nas tidak mukjizat kemudian ditinggalkan? Mikir, kaca calondong. Jadi sebenarnya simple. Orang kena santet apapun sebenarnya obatnya Al-Falaq An-Nas. Karena hikmah dari kejadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkena sihir dari Labib bin Al-Asam, kemudian turunlah surat Al-Mu'awwidhatain. Itu membuktikan bahwa Al-Mu'awwidhatain itu satu mukjizat. Yang kedua bisa menangani santet tingkat apapun meskipun kita tak punya ilmu tadi Darmo gandul, gandul Pak Darmo. Adapun untuk menyantet hukumnya haram. Nah, karena haram tentu mayakuluna fi butunin nar. Jadi harta yang mereka makan itu haram. Karena haram itu ya, kalau kita makanannya sudah haram, rezeki kita sudah haram, maka dimungkinkan anggota kita ini akan menuju ke sesuatu yang membuat Allah murka. Sholat jamaah berat, sodakoh berat. Kalaupun sodakoh mungkin bawa kapak di golok ke masjid 2000 maksudnya. Pati murah bawa golok 1000. Jadi otomatis haram. Selain haram secara tasawuf pula memungkinkan matanya akan mempengaruhi dia maksiat kepada Allah. Tangannya dua begitu. Maka sahabat praktisi jira dimanapun berada, kalau kalian sudah belajar Quran, pengobatan mukjizat ini, kalian jangan terkecoh dengan ilmu-ilmu yang di luar sana. Toh itu pun permainan belaka. Saya ulangi, toh itu pun permainan belaka. Walaupun saya tidak pernah nampilkan di YouTube kalau didet terus kaku dan sebagainya, itu permainan. Faktanya nanti kalau di lapangan ya tetap hancur kepalanya. Nah, itu permainan. Jangan terkecoh dengan itu sehingga menjadikan kalian iman kalian terhadap Quran ini jadi nipis, malah nggak ru'yah. Kalau nggak ru'yah, nggak ngobati kalau Quran, lalu ngobati apa keluarga kita. Rumah sakit ya dianggap corona nanti. Covid lagi. Covid. Demikian saya kira. Mohon maaf. Mungkin yang terakhir kesempatan buat Mas Amin. Ya, karena 1, 2, 3. Oke, langsung aja. Tadi saya sudah kenalan. Nama saya Amin. Gini Gus, ini saya kan praktisi, jadi kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering sih ngeruqyah. Kalau dalam kondisi pandemi ini juga ngeruqyah lewat online via video call dan yang lain-lain. Nah, ini kebanyakan dari teman-teman juga masih mempelajari tentang ini. Yang mau saya pertanyakan ini, jadi pertanyaannya itu gini, bagaimana cara kita mencari buhul santet, atau ada istilah yang tren tes swab santet itu Gus, seperti itu. Nah, monggo. Langsung dipraktekin apa gimana? Praktekin. Ya. Baik para sahabat semua yang dimuliakan Allah Ta'ala, jadi sebelum belajar tentang cara mencari buhul santet ya, atau kita sebelum melakukan namanya swab santet, kita harus melakukan yang namanya rapid test santet. Tidak bisa melakukan swab sebelum rapid. Rapid itu akurasinya 90%, sedangkan swab hampir 95% atau 100%. Ya kan, antigen 90. Ya, nanti insya Allah di akhir pertemuan saya akan ijazahkan rapid test swab santet. Tapi sebelum mempelajari tentang swab santet, kita harus juga rapid test santet. Baik para sahabat semua, baik para sahabat semua yang dimuliakan Allah Ta'ala, sebelum swab santet ada kalanya rapid test santet. Jadi orang yang terkena santet itu apapun medianya, saya ulangi, apapun medianya, itu punya ciri-ciri seperti ini. Pertama, dia akan mudah marah. Karena apa? Santetnya sudah masuk. Kalau santetnya sudah masuk, itu kan dari khodam jin, maka dia akan membuat marah.
bahkan cekcok, bahkan di Al-Quran diisyaratkan yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Kalau tidak segera diangkat santetnya, maka memungkinkan akan cerai. Sekecil apapun santetnya. Kalau kamu anggap tingkat RT misalkan, santet itu akan seperti itu. Dan macam-macam. Ada pula untuk apa namanya yang namanya menyakiti, membuat gila dan seterusnya. Tapi intinya kalau santet masuk, ini rapid test ya, dia akan membuat marah. Yang kedua adalah dia akan gangguan-gangguan setan masuk akan membuat dia memproduksi lendir berlebihan sehingga dia sulit sulit mengingat rakaat sholat. Jadi ketika sholat, iya sering lupa. Allahu Akbar. Iki rakaat ketiga atau keempat. Bingung dia. Karena apa? Santet yang masuk itu akan memproduksi balgham, lendir-lendir yang itu mengakibatkan sering lupa rakaat sholat, kadang-kadang lupa hutang, bayar, kadang-kadang lupa istri. Balgham ini harus dikeluarkan dengan mukjizat, yaitu dengan Al-Quran. Yang ketiga adalah dia ini akan membuat orang was-was yuwaswisu fi sudurinas, dan was-was ini dari santet yang sudah masuk. Yang keempat adalah dia akan kadang-kadang mimpi buruk kalau diiringi kepala pusing. Jadi kalau kepala pusing, mimpi buruk, dikejar-kejar santet itu apa namanya? Pertama, ular akan berubah dari ular. Atau dia jatuh dari tempat yang tinggi. Intinya adalah mimpi buruk. Dan ciri khas itu mimpi buruk dari santet itu ya biasanya kepalanya pusing. Yang kelima adalah dia kepalanya pusing. Jadi yang empat ini keluhan psikologis, keluhan rohani. Maka orang yang belajar ilmu hipnoterapi akan mengira bahwa keluhan ini sugesti. Padahal tidak seperti itu, walaupun kita paham hipnoterapi ya. Saya juga paham hipnoterapi. Bahkan kalau sugesti apa juga bisa, tapi bukan. Santet itu bukan sugesti, tapi dari pengaruh setan yang sudah masuk atau jin yang sudah masuk ke tubuhnya. Nah, jadi empat ini akan pengaruh kepada psikologi seseorang. Nah, ciri yang ke berapa berarti? 5 adalah dia ini akan kakinya sakit. Kakinya nanti sakit kalau, ini kalau, jadi yang kalau ya udah keempat, kelima nih. Yang pertama kalau diiringi mimpi buruk maka kepala pusing. Yang kelima kalau sihirnya takfiyah atau madhun atau marsus atau dilangkai, ditebar pakai air, misalkan air dari mayat yang sudah dirapeli dukun, dimantra-mantrai, terus dilempar ke depan rumahnya, maka secara gaib dia akan dilangkai. Meskipun hujan turun, air itu akan hilang. Toh tetap tidak bisa hilang karena tidak dilawan dengan namanya sihir, harus dilawan dengan mukjizat. Ini kata kuncinya. Kalau ada sihir harus dilawan mukjizat. Apa itu? Fatihah. Al-Mu'awwidhatain. Itu mukjizat. Jadi umat Islam menggunakan mukjizat, bukan mukjizat kita, karomah kita. Itu adalah mukjizat mukjizat Quran. Seperti itu. Nah, karena nanti kakinya akan sakit, mulai dari jempolan dia akan, si khodam ini akan masuk mulai pori-pori jempolan sini, akhirnya akan sakit atau panas, bahkan lumpuh, nggak bisa jalan. Dan kemarin di sana banyak peristiwa itu dan nyata, kebanyakan itu. Ada yang nyantet 40 juta dan sebagainya. Nah, itu ciri yang kelima. Sedangkan yang keenam cirinya adalah dia akan tulang ekornya panas. Yang ke-7 punggungnya berat, yang ke-8 kepalanya pusing. Itu sihir-sihir 7 berapa berarti? 8 tadi. 8 berarti. Biasanya saya sharekan cuman 7. Berapa ya? 4. Iya kan? 6 biasanya. Ini 8. Ciri khas. Ini rapid test santet yang sesungguhnya ada 8 ciri khas. Dan perlu diketahui, kalau satu orang sudah kena santet, maka satu rumah juga memungkinkan kena santet. Berarti kena vibrasinya gitu? Bahasanya bukan vibrasi, dia memang terkena. Kalau vibrasi kan getaran, jadi si dia kita nggak ngapa-ngapain, dia kena santet, kita kena benturan dia.
Tapi bahasa lain juga dia sudah kena santet. Begitu aja yang paling tepat. Kena santet. Abrasi berarti dia kan ya bisa dikatakan hanya istilah anhala musyahata fil istilah, gak usah ribet ngurusi istilah, tapi dia juga kena santet. Jadi seandainya ada orang memungkinkan, karena ini gobloknya jin ya, gobloknya jin itu di situ dikirim suruh nyantet randa akhirnya kena. Iya benar. Ya gobloknya jin karena nggak pernah sekolah ya, selalu daring dia. Kuotanya habis lagi. Kuotanya habis. Makanya kalau kalian sudah tahu jin itu goblok, ngapain dibuat kodam? Kodam itu yang kuat, ya kan? Bodyguard itu yang kuat. Masa bodyguard perutnya gede, kabur nggak bisa. Misalkan. Jadi dukun itu secara logika sebenarnya dia sudah tertipu dengan ilmu sihirnya, membuat kaya. Itu nanti dia akan nyakiti si jin itu. Itu kan tipuan belaka. Jadi kalau ada satu orang kena santet satu rumah, maka seluruh rumah atau 3 rumah sebelum sekitarnya itu juga kemungkinan kena santet. Yang istilah kita santet kesasar. Tapi sebenarnya itu ya memang benar. Dan itu terjadi kenapa? Karena gobloknya jin nggak pernah sekolah secara talaki, secara langsung, hanya daring. Sama kayak tertular gitu. Iya, sama-sama tertular. Kok bukan? Ya virus ya. Tapi kalau misalkan rumahnya, Gus, misalkan rumahnya orang kan baru pindah ke rumah, nah rumah itu ada santet, itu orang yang baru nempatin itu kena juga. Iya, kena juga. Jadi seandainya ada rumah, kita mau beli rumah, terus rumah itu ada santetnya, kita masuk ya kena juga. Yang itu tadi karena gobloknya jin. Jadi saya mohon maaf tidak sopan santun kepada setan. Setan ini innasyaitonal lakum adung fattakhiduhu aduwa. Namanya setan ya goblok ya gak apa-apa. Supaya kalian bisa tahu, oh setan ini goblok, kalian nggak mudah untuk minta bantuan kepada dia gitu loh. Itu cara rapid test. Jadi kalau orang sudah melakukan kena keluhan 8 ciri ini, maka lakukan metode swab santet untuk memastikan dirinya kena santet atau tidak. Kan begitu. Swab santet ini adalah cara menemukan buhul sihir. Nah, jadi bahasa lain dari kena santet itu adalah menemukan buhul sihir. Untuk menemukan buhul sihir itu ada beberapa cara untuk menemukan metode media santet. Pertama yaitu metode raga sukma, yaitu si seseorang mengeluarkan sukmanya tanpa khodam. Ada yang pakai khodam, ada yang tidak. Yang bagus tidak pakai khodam, karena yang kalau pakai khodam itu berbahaya. Sampai ucul gak balik. Nah, tapi kan dia mampir di warungnya janda, jadi nggak bisa kembali, kan bahaya. Dan ini saya tidak anjurkan, tapi saya jelaskan dulu. Raga sukma. Yang kedua adalah metode mediumisasi. Masing-masing semua metode ada kelemahannya. Maka saya tidak sarankan kalian untuk sebentar saya mau ngomong dulu. Saya tidak sarankan kalian ini fokus kepada metode, tapi fokus kepada bagaimana kita itu mengamalkan mukjizat tadi, membaca Quran, ya kan? Apapun metodenya. Saya yang men-sharing cara menemukan buhul aja ya. Yang pertama, dan ini dilakukan siapapun, entah itu peruqyah atau tidak, entah itu yang syariah atau entah yang wahabi sama. Yang pertama menggunakan raga sukma, yang kedua masing-masing ada kelemahan. Yang ketiga adalah menggunakan pasien. Jadi mediumisasi ini dengan cara kita menyiapkan mediator, kemudian memasukkan jin yang kiriman dukun itu ke mediator. Nah ini ada kelemahannya. Apa kelemahannya? Kelemahannya adalah sebagaimana Nabi sampaikan, sodakokah wa kadub, jin itu pendusta. Jadi begitu mudahnya jin itu ngomong kamu, misalkan ini sempat terjadi beberapa dulu ya, zaman dulu banget, dulu pakai bingit. Di Pasuruan itu ada yang menggunakan mediumisasi, jinnya ngomong saya ditaruh di sumur
rukyah ini, dia nyemplung sumur mencari, katanya jin yang